Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Teman-teman semuanya, kita mulai kelas kita dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini pertemuan kita terakhir. Nanti setelah hari ini nanti akan saya kasih satu Google Form. Satu Google Form itu terkait bagaimana proses pembelajaran perbandingan mazhab yang telah kita lakukan selama 1 semester. Insya Allah nanti saya akan infokan di grup. Nanti teman-teman silakan diisi semuanya seperti itu. Namun sebelum itu kita akan belajar bersama-sama hari ini pembahasan kita materi terakhir ya tentang wudhu. Kemarin kita udah bahas tentang niat. Udah bagaimana apakah itu dilafazkan, diucapkan, atau tidak, perbandingannya seperti apa, teman-teman sudah membahasnya. Dan sekarang kita membahas tentang bagaimana menyapu kepala. Nah, yang jelas ini bukan pakai sapu ijuk ya, sapu lidi, yang jelasnya itu yang pertama. Jangan karena bahasa sapu ini, mana sapu di dapur, sapu pula kepala kan. Nanti juga disampaikan juga bagaimana orang yang rambutnya nggak ada, misalkan menyengaja untuk digundul atau memang gundul sendiri, bagaimana proses penyapu, apa yang mau disapu, kulit kepala atau rambut yang mau disapu kan gitu. Juga nanti perlu diperhatikan. Selanjutnya nanti akan disampaikan secara lengkap karena teman-teman sudah baca materinya hari ini. Kelompok hari ini siapakah? Kelompok 11 ya? Kelompok 11 siapa? Saya, Pak. Irsal. Ya. Kamu baru masuk atau memang udah pernah masuk ya Irsal? Udah pernah masuk, Ustaz. Cuma saya emang jarang nongol, Ustaz. Ya, saya kira kamu nggak ada di sini. Karena kenapa itu? Bentrok sama kerjaan tuh, Ustaz. Iya. Jadi saya kan masuk jam 4 gitu. Pulangnya jam 11, jam 12. Jadi emang udah jarang megang HP juga, Ustaz. Nggak boleh gitu, jarang sih. Oh, saya baru tahu kamu ada di pertemuan terakhir lagi. Tiba-tiba muncul dari gua, muncul ke permukaan. Tiba-tiba ada. Maka saya tanya teman-teman, ini Irsal yang mana? Saya bilang kan. Udah dari awal-awal dulu itu. Tuh tiba-tiba muncul kamu kan. Udah selesai bertapa ternyata. Terus yang lain siapakah? Ustaz? Kawannya siapa? Sofian, Ustaz. Sofian. Tapi Sofian itu cuti ya? Cuti. Oh, berarti sendiri. Ya, Ustaz. Ya sendiri. Oke, baik silakan. Nanti ini saya sambil off cam ya, sambil jalan keluar karena memang ada agenda jalan keluar. Nanti saya off cam, nanti minta tolong Nisa atau Salman dipandu diskusinya, saya mendengarkan. Mungkin nanti sekitar 10 sampai 15 menit lagi saya mungkin akan off karena masuk kereta bawah tanah. Jadi kemungkinan sinyal nggak ada. Nanti sekitar 20 menit setelah itu saya bisa join lagi, naik ke atas gitu. Nanti insya Allah bisa memberikan statement atau komentar bersama-sama. Baik ya, silakan ke Irsal dan teman-teman semuanya. Silakan dimulai. Ya, Ustaz. Ini saya screen ya. Oke, udah kelihatan ya screen-nya. Suara saya putus-putus nggak ya? Soalnya di layarnya ini kayak rada ngeframe, tapi suaranya ngeframe juga nggak? Enggak. Jelas sih. Jelas kok, Bang. Jelas ya? Jelas. Oke, saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajma'in amma ba'du.
Yang pertama yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, dosen pengampu kita yaitu Ustadz Dinil Abrar Sultani MPDI, yang insya Allah selalu diberi kesehatan oleh Allah, diberi keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, yang sama-sama saya hormati, teman kelas yang selalu mempunyai jiwa semangat untuk kuliahnya. Semoga selalu diberi kelancaran, selalu diberi rezeki yang luas untuk kedepannya. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya dari kelompok 11, mungkin saya berdua, tetapi yang satunya lagi cuti, jadi saya sendiri untuk mempresentasikan materi ini. Nah, materi yang akan saya bawakan yaitu masalah menyapu kepala. Yang dimaksud dengan menyapu kepala yaitu mengusap yang terdapat di rukun sholat itu, yaitu mengusap kepala. Nah, di sini yaitu dalam awal tulisan ini telah kami terangkan tentang pendapat-pendapat fuqaha mengenai rukun wudu, maka ternyata mereka sependapat menyapu kepala adalah merupakan salah satu rukun wudu. Nah, hanya timbul perbedaan tentang batas yang wajib disapu. Dalam masalah ini terdapat 3 pendapat. Nah, sebenarnya 4 pendapat gitu loh. Yang pertama yaitu pendapat yang pertama yaitu mengatakan bahwa bagian yang wajib disapu tidak tertentu. Hanya cukup sekedar menyapu. Pendapat ini adalah dari mazhab Syafi'i. Salah satu riwayat dari mazhab Hambali, sebagian fuqaha dari mazhab Zahiri, yang berasal dari pendapat golongan tabi'in seperti Hasan Basri, Sofyan At-Tasauri, Ibnu Jarir At-Tabari, Auza'i, dan dari golongan sahabat seperti Aisyah, Salma bin Aqwa, dan Ibnu Umar. Nah, pendapat yang kedua yaitu pendapat dari mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa bagian kepala yang wajib disapu ialah 1/4 kepala atau dalam batas ubun-ubun atau sekurang-kurangnya 3 jari. Nah, pendapat ini berasal dari pendapat dalam kalangan mazhab Hanafi. Nah, pendapat yang ketiga itu mengatakan bahwa bagian kepala yang wajib disapu ialah seluruh kepala. Pendapat ini berasal dari pendapat dalam kalangan mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Nah, sebagian besar dari mazhab Syiah atau Atroh dan juga dari sebagian pendapat dalam kalangan mazhab Zahiri dari golongan tabi'in yang berpendapat demikian diantaranya Majni dan Jubai. Nah, untuk memperjelas lagi tentang 4 mazhab ini, saya akan menjelaskan tentang mazhab Hanafi. Gitu. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa mengusap kepala ketika wudhu cukup dengan 1/4 dari bagian kepala saja. Jadi 1/4 saja untuk melakukan wudhu atau usapan kepala, yaitu dengan cara mengusap bagian ubun-ubun kepala. Nah, misalkan dalam masalah ini mazhab Hanafi menggunakan dalil yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Dari hadis riwayat Muslim, An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddo famasaha bina siyati wa 'alal imamati wa 'alal khuffaini. Hadis riwayat Muslim. Yang artinya dari Mughra bin Syu'bah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu kemudian mengusap ubun-ubunnya dan imamannya serta khuf. Gitu. Jadi dari mazhab Hanafi ini yaitu berwudu kemudian mengusap ubun-ubunnya dan imamannya serta khufnya. Nah, itu penjelasan atau pengertian dari mazhab Hanafi. Nah, pengertian dari mazhab Maliki berbeda lagi. Mazhab Maliki berpendapat bahwa mengusap kepala ketika wudu wajib diratakan ke seluruh kepala. Nah, kalau dari mazhab Hanafi yaitu 1/4. Tetapi kalau dari mazhab Maliki yaitu seluruh kepala. Dalam masalah ini mazhab Maliki menggunakan dalil sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Yang artinya dari Abdullah bin Yazid, Nabi SAW mengusap kepalanya mulai dari depan dengan kedua tangannya sampai ke belakang. Nah, jadi dari depan kepala sampai ke belakang. Nah, itu diriwayatkan oleh muttafaqun alaih gitu. Jadi mazhab Maliki itu berwudu dengan mengusapkan seluruh kepalanya dari depan hingga belakang gitu. Nah, berbeda lagi dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa mengusap kepala ketika wudu cukup dengan sebagian dari kepala saja, walaupun hanya
beberapa rambut saja dalam masalah ini. Mazhab Syafi'i menggunakan dalil sahih yang diriwayatkan oleh imam serta khufnya. Yang dimaksud yaitu mazhab Syafi'i menggunakan dalil yang sudah diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Yang artinya kemudian mengusap ubun-ubunnya dan imamannya serta khufnya. Nah, itu dari mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali yaitu menjelaskan tentang berpendapat bahwa mengusap kepala ketika wudhu wajib diratakan ke seluruh kepala. Pendapat mazhab Hambali ini sama seperti pendapat mazhab Maliki. Nah, ini nggak jauh berbeda dengan mazhab Hambali dan mazhab Maliki. Dalam masalah ini, mazhab Hambali menggunakan sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Yang artinya dari Abdul bin Yazid, Nabi SAW mengusap kepalanya mulai dari depan dengan kedua tangan sampai ke belakang. Nah, itu mazhab Hambali yang tidak jauh berbeda dengan mazhab Maliki. Tetapi semua itu tergantung seperti kita tuh ingin mengikuti imamnya, imam siapa itu sebagai landasan masing-masing kepribadiannya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di sini saya teruskan lagi, adapun sebab yang menimbulkan perselisihan pendapat dalam masalah ini adalah kebaikan kembali kepada dalil yang mewajibkan menyapu kepala ialah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wamsahu biruusikum, yang artinya dan sapulah kepala. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Nah, dalam ayat dicantumkan huruf ba dan huruf ini mengandung banyak pengertian bagi mereka yang menganggap huruf ba itu huruf zaidah atau tambahan. Maka kepala yang wajib disapu adalah keseluruhannya. Dan bagi mereka yang menganggap huruf ba itu huruf asliyah atau mengandung arti, maka cukuplah menyapu sekedar dinamakan menyapu dengan tidak ditemukan batas tertentu. Adapun dalil yang memperkuat pendapat pertama yaitu mengatakan cukup menyapu sebagian kepala saja, diambil dari Al-Quran dan hadis. Nah, dalil ayat Al-Quran ialah dari ayat yang telah kami kemukakan di atas dengan alasan bahwa huruf ba dalam ayat itu adalah huruf asliyah yang mengandung arti ialah meletakkan tangan di kepala dengan menyapu baik seluruh atau sebagian kepala. Jadi dengan arti ini tidak dibatasi tanpa yang wajib disapu. Karena itu cukup hanya sekedar menyapu. Nah, pengertian ayat di atas merupakan perkuat lagi dengan 3 buah hadis, yaitu hadis riwayat Abu Daud dan Anas bin Malik yang artinya aku tak melihat Rasulullah SAW berwudu sedang di atas kepalanya dan surban kutriyah. Maka beliau memasukkan tangan ke bawah surban, kemudian beliau menyapu permulaan kepala, dahi dan tidak membuka atau melepas surban. Jadi ketika Rasulullah berwudu, Rasulullah tidak melepas surbannya gitu. Nah, diperkuat lagi oleh hadis riwayat Muslim dan Ahmad dari Mughori bin Syubah yang artinya bahwa Rasulullah SAW berwudu maka beliau sapu ubun-ubun dari atas surbannya gitu. Nah, di hadis riwayat Baihaqi dan Atha artinya bahwa Nabi Muhammad SAW berwudu maka beliau menggeser surban dan beliau sapu permukaan kepala. Nah, di sini penjelasan yang lebih lengkapnya yaitu seperti saat melaksanakan ibadah haji, tidak jarang kita melihat sebagian umat Islam dari belahan bumi bagian yang lain berwudu dengan cara yang tidak biasa dilihat di Indonesia. Artinya yang heran gitu, kok ini wudunya sepertinya banyak sekali, yaitu dengan mengikuti mazhab masing-masing yang dipercaya oleh masing-masingnya. Ada yang mengusap sebagian besar kepalanya, ada yang mengusap seluruh kepalanya, bahkan ada yang membasahi seluruh kepalanya dengan air mengalir. Jadi tidak hanya diusap, tetapi kayak seperti disiram lah gitu. Nah, di sini dari Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab Rawal Bayan, Tafsirul Ayatil Ahkam, Juz 1, halaman 538 dan 539, bahwa mengusap kepala merupakan kewajiban atau rukun dalam wudhu. Jadi kewajiban dalam sholat yaitu juga membasuhi kepala gitu, dalam wudhunya gitu. Nah, artinya wudhu seorang dianggap tidak sah manakala ia tidak mengusap kepala. Jadi wudhunya itu tidak sah ketika seseorang berwudhu tetapi tidak membasuh kepala gitu.
Karena dari 4 macam itu semuanya termasuk mengenai airnya gitu. Nah, berpedoman pada firman Allah Subhanahu wa taala dan surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholatin faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsuhu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Dan usaplah kepalamu dan basuh kepalamu, kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Jadi dari atas sampai bawah basuhlah dengan berwudu gitu. Nah, akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang kadar bagian kepala yang harus diusap saat wudu. Nah, jadi yang berbeda pendapat yaitu tadi dari mazhab Syafi'i, mazhab Imam Hambali, mazhab Maliki gitu. Nah, sedangkan ulama yang menganggap hurubah dimaksud berfaedah, tabiah atau sebagian mewajibkan mengusap sebagian kepala. Nah, ulama mazhab Maliki dan Hambali yang mewajibkan mengusap seluruh kepala beralasan bahwa ayat tentang wudu menyerupai ayat tentang tayamum, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fattayammumi sha'idan thayyibin fa'sahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Yang artinya maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih, usaplah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Nah, dalam surah Al-Maidah ayat ke-6. Nah, pada ayat tayamum Allah memerintahkan mengusap seluruh wajahnya. Itu artinya dalam wudhu pun Allah memerintahkan mengusap seluruh kepala, bukan sebagian. Nah, di samping itu mereka juga berargumentasi bahwa huruf ba pada lafadz birusikum berfaedah zaidah atau tambahan. Sehingga makna ayat tersebut dan usaplah seluruh kepalamu. Nah, sedangkan ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i yang mewajibkan mengusap kepala sebagian kepala berasal dari bahwa huruf ba tersebut bermakna tabiah sebagian, sehingga makna ayat itu dan usaplah sebagian kepalamu. Nah, hanya saja ulama mazhab Hanafi mengartikan sebagian kepala dengan seperempat kepala. Berdasarkan hadis riwayat Nasa'i hadis nomor 109. Dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah perjalanan. Lalu beliau keluar untuk menunaikan hajatnya. Kemudian hadir berwudu dan mengusap jambulnya atau ujungnya gitu ya. Sementara ulama mazhab Syafi'i tidak memberi batasan tertentu gitu. Jadi artinya wudu seseorang dikatakan sah jika ia mengusap sebagian kepala, baik seperempatnya ataupun kurang dari seperempatnya. Karena dalam hadis riwayat Muslim, hadis nomor 247, dari Ibnu Mughirah bin Syu'ban radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berwudu lalu mengusap jambulnya dan atas surbannya. Nah, Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majab Syari Al-Mu'adzab jilid 1 halaman 431-432 menyebutkan sahabat-sahabat kita beralasan bahwa istilah mengusap bisa untuk hal sedikit atau banyak. Nah, disebutkan dalam hadis sahih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap jambulnya, gitu ya. Nah, ketika buah hadis itu di atas memberikan pengertian bahwa cukup menyapu kepala dengan menyapu sebagian kepala saja, dan untuk lebih sempurna dengan menyapu di atas surban. Dalam kepala dan ubun-ubun, dalam 3 buah hadis di atas tidak diterangkan batas yang wajib disapu, hanya cukup dengan apa yang dinamakan menyapu, yaitu yang dinamakan menyapu dengan mengusap gitulah. Nah, pendapat yang kedua mengatakan batas kepala yang wajib disapu adalah seperempat, dan pendapat itu dikuatkan oleh dalil dan Al-Quran dan hadisnya. Nah, sebagian mereka bahwa diperintahkan menyapu ialah dengan meletakkan tangan di atas kepala, sedangkan yang dimaksud dengan tangan adalah telapak tangan, dan kalau diletakkan di kepala kira-kira seperempat kepala. Nah,
Adapun dalil pendapat ketiga yaitu berpendapat batas yang wajib disapu adalah seluruh kepala dan pendapat dikuatkan dengan dalil Al-Quran serta ditambahkan dengan kias atau contoh ya. Dalil dari Al-Quran juga dari ayat di atas hanya dengan pengertian bahwa huruf ba dalam ayat ialah huruf jiadah. Jadi menurut pengertian ini bahwa batas yang wajib disapu yaitu merupakan seluruh kepala, gitu ya. Lanjut, karena pengertian kepala menurut mereka adalah ada dua. Pertama seluruh kepala menurut arti hakiki dan kedua sebagian kepala menurut arti majazi, gitu ya. Nah, sedang dalam masalah ini tidak ada sesuatu alasan yang dapat memalingkan arti hakiki kepada arti majazi, gitu. Karena itu yang diperintahkan dalam ayat adalah menyapu seluruh kepala dengan arti yang hakiki. Dalam dalil yang kedua yaitu mereka kemukakan dari sebuah hadis yang berbunyi yang artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyapu kepala dengan tangan beliau. Kedua tangan beliau diletakkan pada permulaan kepala, kemudian disapu sampai ke belakang kepala. Nah, dimulai dari permulaan, kemudian tangan terusuk sampai ke tengkuk, kemudian dikembalikan lagi sampai ke kepala. Nah, kemudian dikembalikan lagi dalam permulaan menyapu. Ini dari hadis riwayat Bukhari dan dari Abdullah bin Zaid, gitu ya. Nah, dan lagi dari sebuah hadis lain yang menceritakan tentang cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyapu kepala. Dari hadis Ibnu Huzaimah dari Sabak itu yang artinya menyapu kepalanya seluruhnya. Dalam pengertian hadis Abdullah bin Zaid jelasannya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyapu seluruh kepala dalam berwudu dan lebih jelas lagi seperti apa yang diterangkan oleh Sabak. Oleh karena itu, kalau seandainya cukup sekedar menyapu sebagian kepala saja, tentang Rasulullah pernah menyapu hanya sebagian kepala saja, gitu ya. Nah, tetapi Rasulullah SAW belum pernah memperbuat demikian karena itu batas kepala yang wajib disapu adalah seluruh kepala gitu. Dalil kias yang memperkuat pendapat ketiga ini dikiaskan batas kepala yang wajib disapu dalam berwudu dengan batas muka yang wajib disapu dalam bertayamum. Nah, karena keduanya adalah anggota yang disuruh menyapu dalam bersuci, tambahan lagi kedua dalil yang mewajibkan menyapu sama-sama dicantumkan dalam huruf ba yang tadi dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang mengandung pengertian meliputi seluruh muka, maka dengan demikian dapat disamakan dengan menyapu keseluruhan kepada dalam berwudu. Nah, pendapat ketiga mengemukakan kritik terhadap dalil pendapat pertama. Dikatakan bahwa huruf ba dalam ayat tersebut dikatakan huruf asliyah tidak dapat diterima karena ternyata huruf tersebut adalah huruf zaidah dan kata rusakum maulnya. Dikatakan demikian karena kalau seandainya dicantumkan atau tidak dicantumkan huruf ba-nya tidak mengubah makna ayat tersebut. Sebagian perbandingan terdapat susunan hadis yang berbunyi masa muqaddam ra'asuhu masahu bil qadami ra'asuhu, dan kedua macam komposisi ini tidak mengubah artinya, gitu ya. Nah, kritik ini dijawab oleh pendapat pertama bahwa apabila huruf ba itu dianggap huruf zaidah, tidak ada dalilnya yang dapat memperkuat pendapat itu, bahkan bertentangan dengan kaidah naswiyah atau gramatika bahasa Arab. Jadi, kalau demikian huruf ba dalam ayat tersebut harus diartikan sesuai dengan arti yang lebih tepat, ialah berarti menyapu kepala dengan melakukan tangan sebagai alat menyapu pada kepala atau pembersih lagi atau mengusap kepala, yaitu arti dari asliyah gitu. Nah, sedangkan seterusnya mereka berkatakan kalau seandainya juga dianggap menyapu dengan meletakkan tangan di kepala diterima, pun belum cukup kalau hanya menyapu sebagian kepala saja gitu. Karena menurut arti hakiki kepala itu adalah keseluruhan. Nah, kepala sedangkan untuk sebagiannya hanya merupakan arti majazi saja. Jadi kalau kepala ini itu mempunyai dua arti,
atau hakiki yang hakiki dan arti majazi, maka arti hakiki inilah yang diutamakan selama tidak ada hal yang dapat memalingkan arti hakiki kepada arti majazi. Nah, maka dalam masalah ini ternyata tidak ada alasan yang dianggap kuat yang dapat mengubah arti tersebut. Jadi jelasnya wajib disapu adalah kepala seluruhnya, gitu. Nah, jadi yang dimaksud ini semuanya itu tidak jauh beda gitu. Jadi tergantung dari kepribadian seseorang yang bertujuan atau berpatokan imamnya ke siapa atau ke siapanya gitu. Nah, kritik di atas dijawab oleh pendapat pertama bahwa perintah menyapu kepala dalam ayat tersebut adalah umum gitu. Baik kepala yang disapu itu sebagian maupun seluruh. Karena keduanya berarti menyapu adapun kepala menurut arti hakiki seluruh kepala dan arti majazi sebagian kepala. Nah, ini dapat dibenarkan hanya yang demikian itu terlepas dari pokok persoalan dalam ayat. Oleh karena itu cukup menyapu kepala hanya sebagian kepala saja. Nah, ada pun hadis-hadis yang dikemukakan oleh pendapat pertama, sebagian dalil dikatakan bahwa hadis itu tidak dapat dijadikan dalil sama sekali. Kenapa? Hadis Mughirah bin Syuban yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW di samping menyapu ubun-ubun, juga beliau menyapu lagi di atas surban gitu. Menyapu atlas mengusap ya gitu ya. Ini menunjukkan bahwa dengan menyapu ubun-ubun itu saja belum cukup. Dan ditambah lagi dengan menyapu di atas surban. Jadi Rasulullah itu dalam hadis Mughirah ini yaitu tidak hanya mengusap rambut tetapi mengusap di atas surbannya juga. Jadi 2 kali mempraktekannya gitu. Ini dari hadis Mughirah bin Syuban gitu. Nah, dan hadis Anas bin Malik terdapat di antara perawinya ada seorang yang bernama Makal. Yang menurut penelitian para ahli, hadis orang itu tidak dikenal identitas kepribadiannya atau majhul. Nah, begitu juga hadis atau termasuk hadis mursal yang mana Imam Syafi'i sendiri menolak hadis yang seperti ini gitu. Nah, kritik di atas dijawab oleh pendapat pertama bahwa hadis Mughirah bin Syuban sudah cukup memberikan pengertian bahwa yang wajib disapu hanya sebagian kepala. Hanya Rasulullah menambah dengan menyapu lagi di atas surban menunjukkan sepuan yang lebih sempurna. Nah, jadi Rasulullah SAW mempraktekkan supaya lebih sempurna lagi. Dengan menyapu kepala sedang surban bukan dari bagian kepala, sedangkan surban itu tidak di bagian dari kepala gitu. Dia hanya seperti kopiah lah gitu, kopiah gitu atau menghiasi kepala gitu. Nah, adapun hadis Anas bin Malik dapat dikuatkan dengan syahid yang arti apa atau yang memperkuat ialah hadis yang berbunyi artinya bahwa dia ini Rasulullah SAW menyapu permukaan kepalanya gitu. Jadi menyapu permukaan kepalanya atau permulaan gitu ya. Ini dari hadis Said bin Mansur dari Utsman bin Affan. Nah, sedangkan hadis Allah dapat dikuatkan dengan hadis bin Malik di atas, maka dengan demikian semua hadis yang dikemukakan oleh pendapat pertama sebagian dalil dapat diterima. Nah, gitu. Nah, adapun kritik dari pendapat pertama terhadap dalil pendapat kedua dikatakan cara-cara istimbat tidak dapat diterima. Kendati pun alat yang dipergunakan untuk menyapu itu tangan karena dimaksud dengan tangan seluruhnya atau sebagiannya. Bahkan 3 jari pun sudah cukup dinamakan menyapu atau mengusap ya. Lanjut, menurut pendapat kedua bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menyapu sebagian kepala. Nah, pendapat ini tidak dapat diterima karena dalam beberapa hadis yang telah dikemukakan untuk menggambarkan cara Rasulullah SAW menyapu kepala, yang mana semuanya menunjukkan bahwa batas yang wajib disapu itu tidak tertentu. Maka dengan demikian cukup menyapu sebagiannya saja. Nah, kritik yang berikut ini ditujukan kepada dalil pendapat ketiga. Dikatakan bahwa huruf ba yang tadi di surah Al-Maidah ayat 6 ini bukan huruf zaidah. Karena apabila dikatakan huruf zaidah, jelasnya
bertentangan dengan kaidah nahwu. Begitu juga pengertian kepala menurut arti hakiki adalah seluruh dan arti majazi sebagiannya. Memang dapat diterima, tetapi hal ini terlepas dari pokok persoalan dalam masalah ini. Dan mengenai hadis yang dikatakan bahwa wajib menyapu seluruh kepala berdasarkan sapuan atau usapan, Rasulullah sampai meliputi surban. Telah juga dikemukakan bahwa perbuatan itu hanya menunjukkan cara yang lebih sempurna. Dan telah dikemukakan yang menunjukkan menyapu itu hanya sebagian kepala saja. Itu. Jadi adapun mengenai dalil kias yang dikemukakan oleh pendapat ketiga ialah mengkias menyapu kepala dalam berwudu. Dengan menyapu maka dalam bertayamum, kias yang demikian dinamakan kias ma'afarik karena membasuh kepala dalam berwudu adalah perintah yang asli yang harus dikerjakan dalam ayat tersebut. Sedangkan menyapu muka dan dalam bertayamum adalah sebagian pengganti membasuh muka. Ketika tidak misalkan bertayamum ketika tidak terdapat air di sekitarnya ataupun langka gitu. Nah, maka setelah meneliti dalil-dalil yang memperkuat ketiga pendapat di atas, serta dikritik dalam jawabannya, dapat kami katakan pendapat yang terkuat dalam masalah ini adalah pendapat pertama, yang cukup menyapu kepala hanya sebagian saja dengan tidak membatasi bagian yang wajib disapu. Nah, pembahasan yang pertama yaitu dari Imam siapa? Nih kita balik lagi ke yaitu dari Imam Syafi'i, dari mazhab Imam Syafi'i. Jadi hal yang apa ya? Adapun mengenai ini di sini maka memperkuat ketiga pendapat di atas adalah kritik dan jawabannya. Dapatlah kami katakan pendapat yang terkuat dalam masalah ini adalah pendapat pertama. Nah, itu dimaksud dengan mazhab Syafi'i yang lebih kuat gitu. Nah, pendapat ini memang sesuai dengan arti menyapu ataupun mengusap dipandang dari segi bahasa dan kebiasaan ialah melakukan alat menyapu di atas tempat yang disapu. Nah, pengertian tersebut sudah cukup dinamakan menyapu atau mengusap. Nah, di samping itu juga diriwayatkan Aisyah dan Salmah bin Aqwa hanya menyapu permukaan ataupun mengusap sebagian kepala. Sedangkan mereka itu semuanya adalah termasuk sahabat Rasulullah SAW yang terdekat. Nah, Ibnu Mujid berkata bahwa tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkari perbuatan ketiga sahabat itu. Yang demikian sudah menjadi ijma, sukuti atau kesepakatan secara diam-diam. Jadi tiga mazhab ini sebenarnya boleh-boleh saja. Jadi yang lebih kuat atau yang lebih kuat yaitu di mazhab Imam Syafi'i. Tetapi semua itu kembali kepada seseorang yang masing-masing. Beliau mau mengikuti siapa, imamnya siapa, gitu. Itu tidak tidak ada salahnya juga gitu, karena itu kepercayaan masing-masing gitu untuk mengikuti cara mengusap kepala ataupun menyapu kepala itu. Jadi semuanya itu tergantung dari diri kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab, semua itu sudah diatur gitu. Nah, mungkin itu aja dalam pembahasan menyapu kepala atau mengusap kepala. Mungkin itu aja dari saya. Jika ada salah dalam menjelaskan ataupun dalam penyebutan, mohon maaf. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya, dipersilakan. Terima kasih. Maaf, Saudara Yersal. Bisa di-stop dulu share screen-nya. Oke, siap. Sekaligus, kalau bisa minum air dulu. Aman. Berapa halaman. Oke. Silakan. Di sini jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan dan juga diketik di kolom chat. Karena Pak Dinil sedang di luar tadi sempat bergabung, mungkin masih di kereta bawah tanah. Jadi silakan ya, mungkin kali disampaikan. Ada yang mau nambahin gitu, nggak ada yang mau nanya, nambahin aja kayaknya saya mah gitu aja kali ya. Tuh langsung nembak. Kayaknya udah pada paham semua gitu ya. Atau yang ingin menjelaskan lagi, nggak usah bertanya kali ya. Nih ada pertanyaan, Saudara Yersal. Bisa saya bacakan ya, disimak teman-teman juga yang lain juga sama.
apabila perempuan tidak menemukan tempat wudhu yang tertutup, lalu berwudhu di tempat umum, bolehkah perempuan membasahi atas kerudungnya? Terdapat perbedaan pendapat dari mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Maksudnya apa nih setelah ditanda tanya itu, Putri Novianti? Apakah terdapat gitu ya? Apakah terdapat perbedaan dari mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hambali? Oke. Ayo Irsa, silakan berfatwa. Oke, satu pertanyaan. Ada lagi yang bisa disampaikan? Ya mungkin yang dimaksud dengan pertanyaan pertama itu menjelaskan bahwasanya kayak perempuan itu ketika tidak dapat tempat berwudu yang private ataupun tertutup, lalu ya berwudu di tempat yang umum, apakah boleh berwudunya itu diusap melalui atas kerudung ya, gitu ya maksudnya? Mungkin ada yang mau jelasin gitu, saya mau cari dulu gitu. Ini boleh nanya lagi, Bang? Ya, silakan, Neng. Saya mau bertanya sama pemakalah, apakah ada perbedaan pendapat kalau misalnya saya pernah lihat itu orang dia berwudu ngelus kepala tapi langsung nyambung ke telinga gitu. Apakah itu boleh? Maksudnya apakah ada perbedaan pendapat tentang hal itu? Gitu, tentang cara wudu seperti itu. Makasih. Maaf, Zaratul Aini, maksudnya ya, itu coba kamu hitung jam berapa, pintar. Nih, Zaratul Aini, ketika maksudnya dia gituin rambut, habis itu langsung kuping gitu. Iya, langsung lanjut ping. Dalam satu wudhu itu. Iya, langsung terus tiba-tiba langsung ke kaki gitu. Jadi dihitung satu langsung ke kaki. Ini air nih, ini air saya ambil. Gini nih, ya. Ini rambut langsung ke kepala, telinga, iya. Langsung ke kaki tanpa air lagi. Bagus, coba. Enggak, maksudnya satu ginian nih udah, terus ambil lagi air buat yang kaki, langsung kaki gitu. Apakah itu boleh? Apakah ada perbedaan pendapat tentang cara yang seperti itu gitu? Makasih. Ya, kasih. Bisa dipahami kan pemakalah Bang Irsal? Iya, paham Bang. Insya Allah. Oke, saya akan membahas ataupun menjelaskan yang pertanyaan pertama ya. Jadi seorang muslimah yang tidak dapat berwudu ataupun tidak ada tempat wudu yang tertutup, lalu bagaimana ketika ia berwudu di tempat umum gitu. Nah, cara dan urutannya sama, namun bagi muslimah jika berada di luar ataupun saat berpergian memerlukan beberapa perhatian khusus gitu. Perhatian khususnya seperti apa? Jadi sebentar ya. Nah, perhatian khusus dikhawatirkan saat membersihkan diri auratnya terlihat gitu. Nah, tata cara berwudu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang pertama adalah menghadirkan niat. Jadi sebelum kita wudu ya otomatis kita harus niat dulu gitu. Segala ibadah yang dilakukan tentu hanya diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah niat dilanjutkan dengan membaca bismillah gitu. Nah, cara ketiga yaitu membasuh telapak tangan sebaiknya 3 kali, dilanjutkan dengan berkumur-kumur. Nah, dengan memasukkan air ke hidung, lalu membersihkannya, lalu membasuh muka sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu membasuh tangan kanan hingga ke siku. Nah, itu tata caranya gitu ya. 3 kali baru pindah ke tangan kiri. Sebaiknya 3 kali juga, kemudian mengusap kepala dan membasuh kaki kanan hingga mata kaki 3 kali, dan terakhir membasuh kaki kiri dengan cara yang sama. Nah, Utsman sendiri pernah berkata perihal tata cara berwudu ini ialah menyebut saya melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini, dan Rasulullah bersabda
barang siapa yang berwudu seperti wuduku, ini kemudian sholat 2 rakaat, maka akan diampuni dosanya. Nah, dalam membasuh kepala, yang dimaksud adalah kepala secara keseluruhan, bukan rambut dengan tengkuk. Adapun berdasarkan riwayat-riwayat tentang cara kepala, ada 3 jenis. Jenis yang pertama, mengusap kepala seperti yang umum. Dilakukan Nabi, sahabat Utsman bin Affan. Nah, Abdullah bin Zaid pernah menceritakan tata cara wudhu Nabi. Beliau mulai dari depan, kemudian ke belakang. Beliau mulai dari bagian depan, tubuhnya rambut. Kemudian beliau tarik kedua tangannya ke tengkuknya. Jadi yang dimaksud ini, Nabi juga mempraktekkan berwudunya dengan mengusap kepala atau mengusap rambut dengan kulitnya, dan yang kedua mengusap di atas surbannya gitu. Jadi mungkin itu menyambungnya ke apa ya, ke mazhab Syafi'i gitu, tidak membasahi semuanya, tetapi hanya membasahi seperempatnya dari rambut, lalu yang kedua di atas surban gitu. Sama aja kan seperti atas surban itu bahannya enggak jauh beda dari hijab gitu. Jadi menurut saya pribadi itu boleh-boleh saja gitu ya, karena Nabi juga mempraktekkan di bagian yang keduanya gitu tentang berwudu. Mungkin itu mohon maaf jika salah gitu dalam menjawabnya, tolong dibenarkan ataupun ditambahkan penjelasannya gitu untuk pertanyaan yang pertama. Nah, untuk mazhab untuk pertanyaan pertama gimana, kira-kira ada tambahan kah ataupun ada penjelasan lagi? Tadi yang pertanyaannya si Putri ya? Halo, kedengaran nggak suara saya? Jelas, jelas. Silakan jika ada yang ingin melengkapi dari jawaban Irsal tadi, bisa disampaikan. Sudah ada 2 pertanyaan ya. Mungkin penanya kedua tadi Zaratul Aini bisa disampaikan lagi, Zara. Ya, Jadi pertanyaan. mengusap kepala langsung ke telinga ya kalau nggak salah. Iya. Apakah itu boleh? Nah, di sini mungkin dapat ada bagian para ulama yang berselisih gitu. Apakah dipisah antara kepala dan telinga ataupun disambung, itu boleh atau enggak gitu. Nah, di sini Imam Asy-Syukaini rahimahullah menyebut para ulama berselisih pendapat masalah ini. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Abu Tausur bahwa yang untuk telinga diambil air baru gitu. Sedangkan Al-Hadi atau At-Tasauri Abu Hanifah telinga diusap dengan kepala dengan satu air ataupun disambung gitu, tidak terpisah. Nah, Ibnu Adil Bar berkata diriwayatkan dari sekelompok sahabat dan tabiin yang berpendapat seperti ini, yaitu menyambung antara mengusap kepala dan telinga, yaitu dari hadis Nail al-Autor, ya, hadis ayat 467 dan 469. Nah, yang lebih baik ketika mengusap kepala dilanjutkan dengan mengusap telinga tanpa mengambil air yang baru. Dalilnya adalah hadis Abu Ummah. Walau diperselisihkan, ini adalah perkataan Abu Ummah ataukah langsung sabda Rasulullah SAW yang berbunyi uduna ni minar rosi. 2 telinga adalah bagian dari kepala. Nah, hadis riwayat Abu Daud nomor 134, Tirmizi nomor 37, dan Ibnu Majah nomor 444. Al-Hafiz Abdul Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan gitu. Nah, banyak sahabat juga yang menyebut hadis di atas selain Abu Umayyah, yaitu dari Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Aisyah, Abu Musa, Anas, dan Abdullah bin Zaid. Nah, jadi 2
perbedaan ini dari mazhab Imam Syafi'i, yaitu dengan cara mengambil air baru ketika membasuh kepala dan telinga. Nah, dari hadis As-Sauri Abu Hanifah, yaitu telinga diusap dengan kepala dengan satu air atau bersambung dan tidak dipisahkan. Nah, jadi berbeda-beda gitu dalam dalam imamnya masing-masing itu berbeda, ada yang menyambung ataupun ada yang tiga. Nah, jadi di situ hukumnya mungkin saya juga belum mengerti atau memahami gitu. Jadi menurut saya itu sih hal-hal yang tidak dilarang gitu ya. Karena di sini berpendapat yang berbeda-beda gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mohon maaf jika salah nih dari jawabannya. Mungkin ada yang mau nambahin. Halo, silakan jika ada yang mau melengkapi dari jawaban Saudara Irsal. Tadi sudah ada 2 pertanyaan dari Saudari Putri Novianti dan Zahratul Aini. Gimana Zahro? Jadi tadi kesimpulannya Zahro ambil dari jawaban Saudara Irsal gimana? Poinnya. Diaktifkan audionya boleh. Jadi yang dimaksud itu kesimpulannya mengusap kepala dilanjutkan dengan mengusap telinga dengan menggunakan air sisa mengusap kepala. Nah, mengusap kepala dan telinga adalah sebanyak sekali. Nah, itu dari hadis At-Tasauri Abu Hanifah gitu. Nah, kalau dari Imam Syafi'i yaitu mengambil air baru gitu. Jadi untuk hukumnya gitu saya belum memahami banget apakah itu boleh ataupun enggak. Jadi di situ termasuk dari kayak mubah gitu, boleh-boleh saja gitu. Tapi kembali lagi ke yang lainnya gitu, mungkin ada yang lebih paham lagi tentang ini. Gimana ini, paham? Gimana Putri Novianti juga tadi jawabannya? Yang terkait tadi pertanyaan pertama, mau melengkapi Saudara Irsal, boleh ya? Boleh banget. Tadi kan pertanyaannya terkait membasuh kerudung ya. Apalagi seorang wanita, dia khawatir auratnya terlihat di tempat umum, contoh tempat wudhunya nggak dipisah nih, digabung antara laki-laki dan perempuan, sehingga kalau wanita kan kita sama-sama ketahui bahwasanya auratnya seluruh tubuh ya, kecuali wajah dan telapak tangan gitu. Nah, sedangkan ketika berwudu di tempat umum terkadang ada yang digabung gitu antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau saya sih kalau memahami dari yang tadi disampaikan, bahwasanya kan ketika Rasulullah membasuh bagian kepala, tapi juga Rasulullah membasuh imamahnya ya, itu untuk kesempurnaan, ya kan, untuk kesempurnaan. Jadi kalau menurut saya sebaiknya itu tetap membasuh bagian kepala, walaupun yang maksud dibasuh ini nggak harus semuanya, mungkin beberapa helai gitu. Nah, setelah itu kan kalau untuk perempuan kan bisa tetap ya, maksudnya kerudung, kalau di dalam kitab Fathul Bari barusan saya baca tuh yang dimaksud sebagian kepala bahkan bisa cuman sekian rambut aja gitu, nggak harus beberapa rambut gitu, bahkan satu helai itu udah termasuk ke sebagian kepala. Jadi ketika pakai kerudung langsung masukin air gini, kemudian mau untuk kesempurnaan dengan jilbabnya itu terserah kayak gitu. Itu kalau menurut saya, karena kunci utamanya tadi yang maksud untuk di jilbab itu untuk kesempurnaan. Jadi sebaiknya memang tetap melakukan di bagian kepala gitu ya, walaupun cuman terkena beberapa bagian saja gitu kan, tetap gak kelihatan kan tuh ya, maksudnya kerudungnya bisa disiasatin dulu sedikit gitu buat dimasukin air gitu. Jadi kalau memang mau tetap pakai jilbabnya berarti itu untuk menyempurnakannya
Kalau itu menurut jawaban saya sih. Jadi sebaiknya untuk kehati-hatian gunakan tadi tetap bagian kepala dikenakan, habis itu jilbabnya boleh. Gitu. Karena di dalam sebuah riwayat Ummu Salamah itu juga sering kali menggunakan seringkali Ummu Salamah juga kalau di dalam ini menggunakan kerudungnya gitu. Kemudian beliau mengusap rambutnya dan Rasulullah nggak melarang gitu. Rasulullah nggak melarang. Jadi beberapa pendapat ada yang mengambil pendapat tersebut. Tapi untuk kehati-hatian sebaiknya bisa tetap disiasati untuk bagian kepala. Gitu. Mau disempurnakan lagi boleh di atas jilbabnya kayak gitu. Karena seperti itu kalau jawaban saya. Berarti nggak masuk apa ya? Karena kan kuping itu kan masuk sunnah ya. Tanda suaranya nggak kedengeran. Apa Tanisa? Oke. Bentar. Halo, terdengar suara saya? Dengar, Ustaz. Halo? Jelas, Ustaz. Teman, jelas ya? Baik, saya gini ya. Izin sebentar biar saya kasih pemandangan dulu ya. Jembatan penghubung ya. Aduh. Sayangnya posisinya kurang strategis. Siap, Ustaz, siap. Saya sampaikan ya. Jadi biar pengalaman buat teman-teman ke sini. Jadi ini sekalian aja. Inilah yang disebut dengan selat yang membatasi antara Istanbul bagian Asia dengan Istanbul bagian Eropa. Kalau teman-teman perhatikan di laut sebelah sana itu nggak kelihatan ya. Kelihatan Ustadz udah dipin Ustadz. Jadi di tepian itu sudah disitulah nanti Blomos dan sebagai intermezzo aja ya. Sekian mana tahu di antara kalian melihat ini ada yang tertarik kuliah ke Turki, mana tahu ya, syukur-syukur ya. Ini iklan ya. Sedikit aja buat teman-teman. Sorry saya memotong karena memang menurut saya pas momennya buat saya sampaikan. Karena dulu sewaktu saya kuliah, saya selalu diiming-imingi sama dosen-dosen saya. Untuk kalau kalian luar negeri, bisa lihat ini dan itu. Sekarang mumpung saya lagi di luar, saya sampaikan juga ke teman-teman. Mana tahu, ada di antara kita yang nanti S2 atau S3-nya ke luar negeri gitu ya. Bisa ke Turki atau yang lain. Oke. Sebelumnya masih aman ya suara saya, teman-teman ya. Saya ingin menyambung. Masih aman ya? Masih Ustaz, masih. Oke. Baik ya. Jadi terkait tadi tentang masalah membasuh kepala ya. Apakah itu dibasuh semuanya atau tidak? Lagi memang kalau saya lihat dulu waktu belajar, masing-masing guru-guru saya juga dalam berwudu, saya selalu perhatikan mereka itu. Ada yang dia membasuh beberapa helai rambut depannya aja. Ada yang memang membasuh dari depan kepala, artinya dari depan atas rambut di sini. Ya, kalau teman-teman lihat gambar saya, dari depan rambut sini sampai ke belakang, lalu ditarik ke depan, langsung jari jari itu masuk ke telinga. Jadi dia sekaligus menggosli. Ada juga yang pakai ini bermacam-macam. Lalu bagaimana terkait hukumnya? Lagi-lagi teman-teman semuanya. Di sini kan namanya membasuh kepala ya, mengusap kepala.
menyapu kepala. Perbuatan yang dinukilkan yang teman-teman baca di buku itu ya beragam. Lalu pembersihan yang sangat sengit misalkan antara bagaimana kita bersikap. Menurut saya ya gesekan-gesekan dan rasa yang paling benar dalam berwudu itu ya tetap ada sih satu orang sebagian oknum yang menganggap oke, inilah wudu yang terbaik, oke, inilah wudu yang terbaik, seperti itu. Nah, setidaknya ketika ada terjadi perbedaan dalam pengamalan ya, dalam praktek membasuh mengusap kepala ini menjadi tanda juga bagi kita bahwa disitulah beragamnya cara berwudu kita. Kalau boleh dikatakan, kalau dalam bahasa intermezzonya, yang salah itu yang tidak mau berwudu dan mau mengusap kepalanya. Nah, itu yang mungkin yang salah. Tapi kalau masalah menyapunya, mengusapnya, nah itu bisa beragam seperti itu. Masing-masing tadi sudah dibaca lengkap sama Irsal terkait referensi dalil-dalil yang menukilkan itu. Saya ingin tanya terkait begini, saya ingin kembangkan wacana ya teman-teman semua. Tadi saya menyinggung bagaimana kalau dia yang botak, mungkin udah dijelaskan atau belum, saya nggak tahu. Apakah yang gundul itu dalam penyapu kepala itu ada orang yang mengecat rambutnya? Mengecat rambutnya. Ini pertanyaan untuk kita semua ya. Nanti silakan berkomentar. Bagaimana orang yang mengecat rambutnya? Apakah itu dikatakan sah berwudunya? Kalau lebih ekstrim itu, dia itu inai yang dipakainya itu tidak tembus air. Lalu ketika dihubungkan dengan konteks pembahasan sekarang, sebenarnya yang dibasuh itu rambutnya atau kepalanya. Dan apakah orang yang mengecat inai rambut, bagi perempuan misalkan, mengecat inai rambut, dan itu tidak tembus air, apakah dikategorikan wudunya itu sah? Kira-kira dari dua statement itu ada yang ingin kamu Irsal atau siapa yang lain yang ingin mencoba ingin sharing? Pertama, saya ulangi, bagaimana cara orang yang gundul itu berwudu